Tidak semua orang diuji dengan kehilangan yang terlihat oleh mata. Ada yang diuji dengan kesepian yang tak berbentuk. Di tengah keramaian, di tengah tawa orang lain, jiwa mereka berperang dalam keheningan. Tahun 2026 bukan tahun biasa bagi jiwa-jiwa yang lahir dengan weton Minggu Wage. Ini bukan tentang ramalan keberuntungan atau angka-angka. Ini tentang perjalanan kedewasaan jiwa, tentang luka yang diam, dan kekuatan yang tumbuh dari sana. Mari kita kenali dulu jiwamu ini. Orang Minggu Wage seringkali terlihat kuat, tenang, bisa diandalkan. Tapi yang jarang orang lihat adalah perang batin yang sunyi. Ada aura pendiam yang menyimpan lautan pemikiran. Mereka kuat memendam rasa. Terlalu kuat kadang. Pikirannya tak pernah benar-benar istirahat. Mengolah setiap kata, setiap kejadian. Empatinya tinggi, bahkan terlalu tinggi. Hatinya sering menjadi tempat sampah beban orang lain. Dan di sini konflik batin utamanya muncul. Aku harus kuat. Berperang melawan aku lelah, tapi kepada siapa aku harus bercerita? Mereka adalah jiwa-jiwa tua, sering merasa seperti alien di lingkungannya. Merasa berbeda, merasa cara berpikirnya tidak sejalan dengan banyak orang. Makna spiritualnya dalam. Minggu Wage adalah jiwa yang diberi karunia untuk memahami rasa, merasakan getaran halus kehidupan dan emosi. Namun karunia ini diuji lewat satu hal, kesabaran batin yang luar biasa. Di 2026, rezeki dan karir bagi Minggu Wage bukanlah balapan sprint, ini adalah maraton. Tahun ini adalah tahun ujian konsistensi. Akan ada fase di mana usahamu terasa sangat berat, hasilnya lambat terlihat dan kamu akan merasa tertinggal. Lihat teman-temanmu yang seolah melesat, sementara kamu masih berjalan pelan. Itu ujian pertama. Kisah nyata seringkali seperti ini. Seseorang bekerja keras dengan setia, bertahun-tahun hampir menyerah, dan justru di titik hampir menyerah itulah, buah kesabarannya jatuh. Bukan kebetulan. Mereka cocok di bidang yang membutuhkan kedalaman. Pelayanan, dunia kreatif yang penuh makna, atau bidang penyembuhan seperti psikologi, konseling, sosial, dan pendidikan. Ingat ini, rezeki Minggu Wage seringkali datang bukan lewat ambisi yang agresif, tapi lewat hubungan yang tulus dan jaringan kebaikan yang mereka bangun tanpa pamrih. Pesan batin untukmu di 2026. Rezekimu diuji lewat ketahanan dan kesabaran, bukan kecepatan. Percaya prosesnya meski proses itu membuatmu merasa kecil hati. Dalam cinta, Minggu Wage memberikan hatinya dengan dalam. Bukan main-main. Tapi justru karena kedalaman ini mereka sering terjebak. Memberi hati pada yang salah, mencintai dalam diam terlalu lama, atau bertahan di hubungan yang justru mengikis jiwanya, karena merasa harus menyelamatkan pasangannya. 2026 adalah tahun membuka mata. Konflik batin terbesar di sini adalah antara takut kehilangan, melawan takut sendirian. Dengarkan baik-baik. Jodoh yang sejati akan datang justru saat kamu berhenti menyelamatkan orang lain dan mulai fokus menyelamatkan dirimu sendiri. Makna terdalamnya, cinta terbesar bukanlah ujian untuk mempertahankan orang lain, tapi ujian untuk tidak kehilangan dirimu sendiri. Tahun ini kamu diajak belajar melepaskan cinta yang melemahkan untuk memberi ruang pada cinta yang saling menguatkan. Kesehatan Minggu Wage di 2026 adalah cermin dari pikiran. Kamu mungkin rentan dengan asam lambung, insomnia, atau kelelahan mental yang mendalam. Tahu sumbernya? Bukan dari aktivitas fisik yang berat, tapi dari pikiran yang tak pernah berhenti bekerja, dari emosi yang terlalu lama dipendam. Luka-luka batin lama yang belum tuntas bisa naik lagi ke permukaan di tahun ini. Ini adalah peringatan dari tubuhmu. Aku lelah karena jiwamu terlalu lama memendam. Dengarkan tubuhmu. Ia bukan musuh, ia adalah pemberi sinyal. Inilah medan perang batin utama di 2026. Pertama, perasaan sendirian yang sangat mendalam. Kedua, perasaan tidak dipahami, bahkan oleh orang terdekat. Ketiga, godaan besar untuk menyerah, untuk berhenti berusaha. Keempat, rasa bahwa hidup ini tidak adil. Mengapa aku yang harus melalui ini semua? Pahamkan ini. Ini bukan hukuman. Ini bukan kutukan. Ini adalah proses pemurnian jiwa, seperti emas yang dibakar untuk dibersihkan kotorannya. Kesendirianmu adalah ruang tumbuh.
Ketidakpahaman orang adalah ujian untuk memperkuat keyakinanmu pada jalanmu sendiri. Maka inilah senjata dan bekal hidupmu untuk melewati 2026. Pertama, belajar berkata tidak. Itu bukan egois, itu menjaga energi. Kedua, jangan selalu jadi pahlawan bagi orang lain. Kamu tak perlu membuktikan apapun. Ketiga, jaga batas energimu dengan ketat. Keempat, berani untuk istirahat total tanpa merasa bersalah. Dan kelima, yang paling penting, jangan bandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Kamu sudah berada di jalurmu sendiri. Dan teruskan itu. Bekal utama Minggu Wage adalah 3 hal. Kesabaran yang aktif, ketulusan yang tidak naif, dan ketahanan batin yang lentur tapi tak patah. Pada level spiritual, 2026 adalah tahun pembersihan jiwa yang intens. Orang-orang yang pergi dari hidupmu, itu bukan takdir jahat. Itu adalah beban yang dilepaskan. Hubungan yang berakhir, itu adalah ruang yang dikosongkan untuk hal yang lebih selaras. Yang bertahan setelah tahun ini adalah orang-orang, kebiasaan, dan keadaan yang benar-benar sejalan dengan getaran jiwamu yang sudah lebih bersih dan dewasa. Jadi, kalau kamu seorang Minggu Wage dan di tahun 2026 ini merasa sangat lelah, terasing atau ingin menyerah, dengarkan ini. Mungkin bukan kamu yang lemah, mungkin jiwamu sedang naik tingkat. Tahun ini bukan tentang membuktikan sesuatu pada dunia. Ini tentang berdamai dengan dirimu sendiri. Tidak semua luka harus diceritakan. Tidak semua lelah berarti gagal. Jiwa yang dilatih bertahan dalam sunyi, biasanya sedang disiapkan untuk memancarkan cahaya yang lebih besar, untuk tujuan yang lebih besar. Ingat selalu, yang sabar bukan berarti tak pernah sakit, tapi ia memilih untuk tetap berjalan meski pelan, karena ia tahu, setiap langkah dalam keheningan adalah doa. Salam hangat dan penuh semangat.